Rahim. Alam yara ila tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sampean pernah dengar pesawat pembom strategis miliknya Amerika yang namanya B-2 Spirit Bomber. Jadi ada burung besi milik Amerika itu pembom strategis namanya B-2 Spirit. Nanti dicarilah. Itu kalau nggak salah harganya satu itu hampir berapa ya? Sekitar 40 triliun atau berapa gitu. Nah, itu sekali terbang itu bisa menghabiskan 10 miliar lebih itu. Sekali terbang. Itu besar, stealth, artinya tidak bisa dideteksi radar. Itu niru burung. Jadi baik desain aerodinamikanya maupun bagaimana mekanisme terbangnya itu niru burung, terutama burung Sri Gunting. Kalau dulu namanya kita burung Sri Gunting, kayak burung walet gitu. Dia ini satu-satunya di dunia yang punya cuma Amerika itu. Punya cuma Amerika. Bom B-2 Spirit namanya. Loh, betapa kuasanya Allah gitu ya. Lalu sampean tahu kereta api tercepat di dunia yang dulu dimiliki oleh Jepang, Shinkansen. Ya, kereta api tercepat. Itu dulu waktu awal pembuatannya. Itu waktu masuk terowongan itu menciptakan sonic bombing. Jadi misalnya dia masuk terowongan itu akan mendorong udara itu ke depan sehingga udara itu termampatkan di depan lalu meletupkan suara bombing. Itu namanya sonic bombing. Itu kereta yang hampir sama dengan 300 sekian 400 sekian kilometer per jam itu. Nah, akhirnya mereka belajar itu dari burung juga. Belajar dari burung yang paruhnya panjang itu, yang makan ikan-ikan kecil itu kalau meluncur dari atas, itu bahkan ketika masuk ke dalam air, karena ambil itu tanpa ada percikan apapun. Berarti desain yang dibuat oleh Allah untuk burung yang paruhnya panjang tipis itu sudah mampu menghilangkan kendala sonic bombing tadi itu. Akhirnya kereta api itu didesain lagi ulang dengan meniru model paruhnya burung pemakan ikan yang meluncur dari atas ke bawah sehingga halangan angin dan air tadi bisa dipecahkan. Akhirnya sekarang kalau sampean lihat model burung itu kan model kereta api Shinkansen itu kan bentuknya ada moncongnya panjang gitu kan. Sudah pernah naik semua kan ini sama ini? Iya aja lah. Kan gitu ya. Jadi antara desain burung dengan kereta api cepat itu begitu. Semuanya niru desainnya Allah gitu ya. Desain yang Allah sudah ciptakan. Jadi awalnya dulu itu tadi dia meniru apa ya moncongnya kereta api Shinkansen itu. Tentang alam karo, tidakkah mereka memperhatikan sama betul lalu dipelajari gitu. Nah, ini yang
Makanya likau yu'minun, jangan yang kelihatannya kafir, mereka ternyata jauh beriman karena mereka buktinya percaya toh sama kalimat ini. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung itu? Lalu mereka memperhatikan, lalu mereka mempelajari bagaimana aerodinamikanya burung itu, bagaimana kehebatan desain Allah dalam menciptakan itu ya. Sebentar ya, tunjukkan nanti. Nah ini dulur, saya selalu tidak pernah bosan untuk ngajak sampean ngaji itu. Ngaji bukan hanya ngaji huruf ya, bukan hanya. Makanya ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW itu ya, Iqra, itu kan dijawab sama Nabi Muhammad, ma'an Nabi Qori'in. Saya ini tidak bisa baca, kata Nabi. Gitu kan, saya ini tidak bisa baca. Lalu ditulang 3 kali kan Jibril itu. Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa membaca itu tidak sekedar hanya membaca kata atau huruf, tapi yang dibaca itu adalah fenomena, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah gitu ya. Nah ini loh yang luput dari orang sekarang ya. Jadi B2 Spirit dan burung itu ternyata desainnya itu niru gitu. Jadi ini tak tunjukkan ya bagaimana desain burung bomber B2 Spirit itu. Kalau pengen tahu sebentar. Nah ini. Bentar. Ini loh. Ini itu burung Sri Gunting ya. Ini itu burung Sri Gunting. Nah, ini burung ini. Nah, ini burungnya kalau pipis seperti ini. Seperti ini. Ini kayak burung elang segala macam. Dan dia halangan ininya itu gitu. Nah, ternyata itu kemudian ditiru oleh para desainer pesawat di Amerika sana. Nah, ini kayak ini. Ini juga, nah ini loh, pesawat B2 Bomber Stealth itu. Pesawat yang kalau nanti terbang coba lihat. Persis burung ini. Nah, kan kayak tadi persis kan? Nah, ini namanya B2 Spirit. Ini lagi ini. Kan persis kan? Nah, betapa kekuasaan Allah itu begitu. Nah, mereka belajar dulu. Yang bawah itu pesawatnya tadi. Yang atas burung. Gitu lah. Nah ini jadi orang-orang di sana justru mampu mengambil pelajaran. Nah ini kalau yang pesawat B2 Spirit meniru dari burung elang atau burung gunting juga nih. Persis kan? Memang niru karena supaya aerodinamikanya, halangan anginnya dan lain sebagainya itu bisa. Nah ini pesawat yang bisa ngebom kemanapun tanpa berhenti, persis kan? Nah, itu tadi. Dipelajari oleh orang-orang yang katanya nggak percaya Allah, tapi kemudian ternyata justru mereka yang mempelajari dan mengambil persis kan? Yang pesawat atas, yang bawah burung. Gitu. Itu pesawat tapi besarnya luar biasa. Ini kan dalam foto lebih kecil itu. Gitu loh.
Nah, ini gimana agar kita dalam hal apapun juga sama mempelajari ayat-ayat Allah itu nggak hanya bicara tentang anakku sudah hafal Quran, bagus itu. Tapi ayo dilanjutkan. Kalau kita misalnya nggak sampai bisa membuat pesawat B2 Spirit, ya minimal dalam hal ajaran-ajaran yang lain, dalam hal kesopanan, ayo kita amalkan gitu loh. Jangan hanya berhenti pada bacaan gitu loh. Gitu loh ya. Jadi kenapa ini penting untuk saya sampaikan supaya kita belajar ayat-ayat Allah ini seperti yang dibilang bahwa ayo kita ayo kita mempelajari ayat Allah itu kena nosak maknani istilahnya gitu. Nah, ini tak tunjukkan 4 menit ya, kalau lebih nanti tak perpanjang. Bagaimana desain burung itu bisa menginspirasi Shinkansen miliknya Jepang itu. Ini ya. Saya bagi lagi nih. Ya bukan hanya Shinkansen, tapi pokoknya istilah mereka bullet trains atau ini bullet train itu. Halo. Bullet train itu kereta kayak peluru, kereta peluru istilahnya. Ini coba lihat sama ya. Ini burung yang ditiru. Coba. Seret. Nah, itu kan masuk tuh. Nah. Burung itu, nah ini para peniru kereta api ini dia belajar gitu. Nah, pada saat masuk terowongan itu biasanya akan menciptakan sonic bombing. Jadi malah bahaya ini loh. Nah, sehingga menciptakan sonic bombing istilahnya. Terus apa caranya ini? Nah, kemudian awalnya mereka berpikir, gimana cara menghilangkan halangan angin? Ini dulu kan masih bentuknya gini nih. Nah, kemudian masih bentuknya gini awal-awal itu. Nah, ini menciptakan halangan yang ini. Nah, gimana caranya? Nah, mereka kemudian terpengaruh dapat inspirasi dari burung yang ini kan kecepatannya waktu itu luar biasa, tapi masih ada halangan angin itu. Masih ada pressure di situ. Ini ketika masuk terowongan terutama. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, itu namanya sonic bombing itu. Itu masuk burung itu. Jadi kayak menciptakan susah untuk makin lebih cepat karena ada halangan angin yang dalam kecepatan itu besar. Nah, dulu kan masih seperti ini. Masih seperti ini bentuknya. Lalu ini namanya para engineering itu mulai berpikir tentang ini, dia mulai mengawasi apa? Burung. Dia mulai mengawasi mekanisme burung. Nah, ini coba kalau kita lihat di situ kalimatnya kan alam nyaro ilat toiri. Di situ kalimatnya kan tidakkah kamu memperhatikan burung? Malah mereka yang memperhatikan. Coba lihat. Mereka belajar halangan anginnya gimana caranya mereka bisa masuk ke air dengan kecepatan setinggi 4 km per jam tanpa percikan ini burungnya. Gitu kan. Nah, ini yang ditiru. Nah, para engineer ini kemudian mengambil itu sebagai pelajaran. Nah, dipanjangkan akhirnya. Yang awalnya di atas itu jadi yang di bawah itu. Nah, ditiru dia, ditambahi paruhnya itu. Untuk niru si burung tadi. Nah, itu. Cara ngambil ikan tuh. Gitu kan. Akhirnya jadi gini sekarang. Jadi kalau sampean lihat
kereta-kereta cepat secepat peluru itu sekarang jadi gini sekarang. Sudah. Jadi bagaimana mereka memecahkan hukum-hukum fisika itu justru dengan melihat ayat-ayat Allah. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fis sama fi jawis sama. Apakah kamu tidak melihat bagaimana ma yumsikuhunna illallah? Nah, inilah. Itu. Jadi dari konsep itu dulur, kita itu ngaji itu bukan hanya ngaji yang biasa. Ayo ngaji yang benar-benar bersama dengan bersama dengan suara saya nggak jelas. Ya, jadi ngaji dengan artinya, ngaji dengan maknanya, gitu. Ini yang harus kita harus kita pelajari omboati. Makanya sampean di sini saya ajak selalu untuk ngaji itu dipraktekkan, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini jelas itu. Nah, saya kasih dua contoh. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'am. Allah menjadikan rumah sampean sebagai sakanan. Sakanan itu kata dasarnya, kalau kemudian sampean kan bisa sakinah. Keluarga itu bagaimana bisa sakinah? Sakinah itu tenang, nyaman, aman, damai. Jadi kalau sampean bikin rumah, itu bikinlah rumah yang sifatnya maskanatun, bukan hanya baitun. Kalau baitun itu ya sifatnya hanya rumah dalam bentuk bangunan itu. Kalau maskanatun itu justru rumah tangganya. Kedamaian di dalamnya, huminya, bukan hanya house. Gitu lah. Kalau home itu rumahnya dalam arti hatinya. Kalau house itu ya granit, kitchen set, sofa itu aja. Nah sekarang coba lihat dulur. Dulur-dulur ini lebih perhatian mana? Lebih perhatian suasana yang diciptakan di dalam rumah tangga atau rumah beserta perabotan rumahnya. Ayo, lebih sering mana perhatiannya? Coba jujur. Lebih sering mana yang dipikirkan? Lebih ke fisiknya, Gus. Padahal kita itu yang disuruh menyiapkan itu. Kami menjadikan rumah-rumah kamu itu untuk sakanan. Untuk tempat tinggal yang nyaman. Bukan hanya sekedar. Makanya kenyamanan itu tidak ditentukan oleh itu tadi. Ya memang kadang ditentukan, tapi manusia kadang salah orientasi. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum min aswafiha wa ubariha wa asy'ariha athatha wa mata'an ilahin. Allah juga menjadikan dari kulit-kulit binatang itu untuk kemah. Ya kan? Luar biasa Allah menciptakan semuanya bermanfaat agar kamu ringan. Masa ke sana kemari mau bawa rumah tembok? Kan enggak mungkin. Kamu dikasih rumah. Kalau dulu malah orang-orang di desa lebih gampang. Punya rumah dari kayu atau dari bambu. Kalau mau pindah ya pindah digotong gitu aja. Ya, kalau sekarang misalnya rumah tembok gimana cara gotongnya? Masih ingat kan orang-orang zaman dulu, karena anak-anak sekarang enggak tahu itu sudah. Saya masih menangi itu. Orang-orang desa kalau pindah rumah atau ngasih rumah anaknya untuk sebagian itu tinggal gotong gitu aja. Sama orang warga desa digotong. Iya, diambil separuh, digotong gitu aja. Ndah. Lebih mudah. Karena ini tastakhifunaha, untuk meringankan kamu. Tapi manusia sekarang kan nyari beratnya. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Baik ketika kalian bepergian maupun ketika bermukim. Dan juga dari bulu, apa aja? Bulu domba, bulu onta, bulu kambing. Untuk kamu jadikan alat-alat rumah tangga. Dulu kan, teman tahu
tempat air yang terbuat dari kulit itu, kulit binatang. Bisa. Jadi tempat air yang terbuat dari kulit binatang yang di kayak tempat dari bunyi yang disamak itu. Baik usasan wa mata'an ilahin sampai batas waktu untuk wallahu yang ditentukan untuk kesenangan. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknanan. Allah juga menjadikan banyak hal-hal yang diciptakan Allah untuk rumah dan juga gunung-gunung, termasuk sampai hari ini orang-orang Arab Badui itu ya netepnya di gunung-gunung sana, di gua-gua situ. Malah lebih nyaman sekarang, malah dijadikan tempat rekreasi. Wa ja'alakum sarabila taqikum minal harri. Dan juga menjadikan pakaian untuk kalian dari sengatan panas. Wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan menjadikan baju besi untuk memeliharamu, melindungimu dari peperangan. Kadzalika yutimmu ni'matallahi ni'matahu 'alaikum. Demikian itulah Allah menyempurnakan nikmat atas kalian, la'allakum tuslimun, agar kalian berserah diri. Jadi semua nikmat Allah itu diberikan kita itu supaya kita itu berserah. Tuslimun itu kan Islam ya. Tapi makna Islam itu bukan hanya sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya itu syarat rukun Islam. Itu rukun Islam. Tapi Islam dalam makna yang lebih dalam itu adalah berserah diri terhadap seluruh aturan Allah, enggak hanya sholat puasa, semua aturan hidup itu namanya, makanya kalimatnya apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Kamu itu masuklah Islam itu secara kafah, serah diri, tunduk patuh. Jadi arti Islam itu serah diri, tunduk patuh. Semua nikmat itu diberikan kepada kalian, itu nanti malam Ahad insya Allah akan saya kupas tentang bagaimana hubungan oksigen saja, satu nikmat oksigen saja dengan seluruh kehidupan ini. Bukan hanya tentang nyawa kita, tapi seluruh kehidupan ini. Bagaimana oksigen itu ternyata mempengaruhi seluruh struktur bumi ini. Nanti insya Allah malam Ahad pas live streaming Facebook saya akan terangkan itu. Supaya kita mampu memahami nikmat Allah, ya. Jadi la'allakum tuslimun. Sudah terangkan saja Muhammad tentang nikmat-nikmat Allah itu, kata Allah. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, fa innama 'alaikal balaghul mubin. Maka sungguhnya tugasmu Muhammad hanya menyampaikan secara jelas. Sudah, kalau mereka tidak mau ya tidak apa-apa. Saya itu kadang ya, kayak misalnya live streaming Facebook gitu ya. Kadang yang nonton 3.000, 4.000 gitu. Kalau ukuran viral kan nggak viral ya. Kadang yang males, ya Allah kok cuma. Tapi akhirnya saya berpikir, wong sudah ditonton 4.000, 5.000, ya banyak lah tiap akad. Saya bilang begitu. Dalam hati saya sendiri itu. Kadang itu bahkan saya punya banyak teman. Kemarin itu namanya dari Kanada itu Patricia MTS. Itu dia lewat Facebook Messenger itu. Sorry, ini dia bahasa Jawa. Enggak lah ya bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia gini. Bisakah kamu kalau live stream Facebook itu dikasih title gitu loh, dikasih terjemahan biar saya bisa ngikuti gitu. Ada banyak. Kemarin dari Australia juga begitu. Namanya Mati Dokter, Mati Napentes itu. Begitu, minta agar terus akhirnya saya itu ya Allah, tugas saya kan hanya melanjutkan apa yang para Rasul dulu sampaikan, menjaga ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat. Perkara mereka ada yang dengar atau tidak, urusan mereka gitu. Saya jadi termotivasi lagi, sehingga bukan di jalan atau apa itu ya tetap jalan saya. Karena memang tugas kita itu hanya nyampaikan. Jika pun ada yang dengar atau tidak, itu sudah urusan Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW di sini dihibur oleh Allah. Fa'in tawallahu, jika mereka berbuat, kata Allah, fa inna ma'alaikal balaghul mubin. Tugasmu hanyalah nyampaikan. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yang yungkirunaha. Mereka itu tahu nikmat Allah itu. Tapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka juga ingkar. Ya sudahlah, serahkan Allah. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang ingkar ya, yang taslim, yang tunduk. Kalau ada yang mau sampaikan, silakan.
Oh, kalau ada yang mau ditanyakan. Masa ngantuk? Izin Gus. Silakan Mbak Dia. Boleh nanya tentang yang kemarin tentang rizki itu. Allah memberi rizki kan. Allah Silakan. bisa menahan dan memberi rizki itu. Kemudian ketika seseorang yang korupsi lah ya, atau tidak halal mencari rizki itu, apakah itu termasuk rizki dari Allah? Lalu kemudian rizki itu dipergunakan untuk bersedekah atau bangun masjid lah kayak gitu. Bagaimana balasan Allah tentang rizki yang menurut saya itu yang dia ambil dengan tidak halal tapi digunakan untuk ibadah juga. Jadi ada dua pertanyaan ya Gus ya. Assalamualaikum. Jadi gini, pertama rizki. Allah itu membagi rizki adil, Bu ya. Tidak hanya Muslim, rizki itu dibagi adil. Itu namanya Ar-Rahman ya. Allah Maha Pengasih. Jadi pengasih itu Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki. Mau kafir, mau musyrik, mau munafik, mau muslim. Tidak peduli itu. Termasuk wayaqdiru wayabsutu. Baik melapangkan maupun mempersempit itu kepada siapapun. Tidak peduli. Kalau Anda bekerja keras, lalu minta kepada Tuhan, rizki dikasih sama Allah. Urusan dunia loh ya. Urusan kebendaan, urusan materi diberi. Kamu kerja keras, bisnismu kamu jalankan dengan baik, kamu menjaga trust para konsumenmu, klienmu, kamu akan dapat. Itu hukumnya sudah jelas. Dan Allah memberi, ya Allah berikan aku, dikasih sama Allah. Orang-orang non-muslim pun dikasih, itu sudah janjinya Allah. Jadi tidak peduli. Termasuk ketika dia berusaha keras untuk yang dikasih. Halal haram itu kan bukan untuk mendatangkan untuk kesuksesan rezeki atau enggak. Halal haram itu kan untuk keberkahan. Beda loh ya. Jadi nominal rezeki itu tidak ditentukan oleh halal haram. Halal haram itu untuk menentukan dia berkah atau enggak. Para pemilik sistem keuangan dunia, baik Rockefeller maupun dan teman-temannya itu kaya raya. Kaya raya justru dari apa? Dari mengembangkan sistem riba. Ya, apa? Nah, pertanyaannya adalah, loh, haram kok dapat banyak? Ya dapat. Kehalalan itu kan hanya untuk mendapatkan apa? Keberkahan. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ada ayatnya itu dalam surat. Jadi ketika wa akhalallahul bai'a wa harramar riba, ketika Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, itu kan karena riba itu yang menghilangkan berkah. Sementara kehalalan itulah yang mendatangkan berkah. Jadi haram dan halal itu tidak persoalan ini keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh harta yang jelas-jelas haram lalu dipakai untuk? Tidak boleh. Jadi itu namanya mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Kecuali, nah ini beda ya. Kalau orang-orang yang tidak tahu tentang hal haram, lalu kemudian dia ingin memberikan itu, kita boleh terimanya, boleh. Kalau orang itu tidak tahu bahwa itu adalah haram halalnya, misalnya orang non-muslim ingin bantu kesampaian dalam hal kebaikan perjuangan, boleh, zaman boleh terima itu, karena mereka tidak tahu gitu. Tapi kalau dia sudah tahu, dia mencuri misalnya, korupsi, jelas-jelas dia tahu korupsi itu haram, lalu dia kemarin kan katanya ada yang korupsi berapa 30 apa 40 miliar gitu, lalu dia mengumrohkan 20 orang katanya. Jadi korupsinya 40 miliar, lalu dia mengumrohkan 40 orang. Nah, 40 orang ini misalnya umroh harganya 30 juta misalnya, kan berarti cuma 1,2 M toh? Ya kan? Cuma 1,2 M. Nah, korupsinya 40 M. Masih laba enggak? Masih laba. Menghapus dosa? Ya enggak bisa. Tapi sekarang trennya begitu.
Jadi trennya itu adalah melakukan ma'asi atau dosa-dosa, lalu dengan cara seperti itu. Dia korupsi 1 triliun, lalu bangun masjid harga 10 M. Ya masih lapar, Masa Gusti Allah diajak hitung-hitungan gitu? Ya nggak bisa, gitu loh ya. Jadi itu Budi ya, kalau dia memang tahu betul bahwa itu salah, lalu melakukan kejahatan untuk kebaikan, itu tidak bisa begitu. Jadi kaidah usulnya tidak boleh dia melakukan kejahatan untuk melakukan kebaikan. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Maaf bos, tapi kan kita nggak selalu tahu kalau dia itu korupsi atau uang itu haram ketika dia menggunakan atau memberikan Ya itu. justru itu tadi kan saya sampaikan bahwa ketika mereka tidak tahu, kita boleh menerimanya. Tapi kita, kan ada 2 subjek ini. Kita sebagai penerima atau kita sebagai pelaku. Kalau kita sebagai pelaku, dan kita tahu bahwa itu salah, itu tidak boleh. Kita melakukan dengan sengaja korupsi untuk bangun masjid, itu tidak boleh. Itu hukumnya begitu. Nah, sementara kita sebagai penerima, kalau memang sedekahnya itu kita tidak apa kita terima. Tapi kalau kita tahu indikasinya si A, si B, si C itu, misalnya sampean ya, dia jelas adalah pengusaha perjudian, sudah tahu sumber utamanya dia adalah pengusaha perjudian, lalu pengen nyumbang sampean untuk masjid, sampean terima, tidak boleh, gitu loh maksudnya. Tapi kalau sampean tidak tahu, nah itu baru boleh, ya. Subjeknya 2. Ada lagi? Assalamualaikum. Gus kalau menambah ini Ya, singkat gimana? Waktunya sempit. Ya, Gimana? pertanyaan saya masih kaitan dengan Ibu Dia. Yang ingin saya tanyakan tadi kan yang ini Ar-Rahman. Nah, apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Gus? Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak ada perbedaan pasti secara bahasa ya, tapi ada yang memaknai bahwa Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah di dunia, yang itu untuk semua makhluk, untuk kafir, musyrik, munafik, semuanya, termasuk binatang. Makanya Allah, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis, itu menyampaikan, Allah punya kenikmatan 100%. Yang 1% itu ditaruh di dunia, itu diberikan kepada semua makhluknya, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, tidak peduli munafik, musyrik, kafir, dan sebagainya. Itu memang diberikan. Tapi ada 99% yang ditangguhkan Allah untuk di akhirat. Dan itu hanya untuk orang-orang beriman. Apa itu? Ampunan dan ridhonya. Yang bonusnya berupa surga itu. Jadi di dunia ini diberikan tuh, apa kenikmatan di dunia yang bisa dibagikan? Mulai dari ketika haus kemudian minum dengan segar, ketika lapar kemudian makan, ketika capek letih kemudian tidur, termasuk kenikmatan itu yang umum ya. Kalau kenikmatan yang khusus adalah misalnya kenikmatan yang sudah dewasa bersuami istri. Kemudian kenikmatan khusus itu ya kenikmatan orang-orang beriman, berupa ketenangan hati, berupa keimanan, dan nanti yang terutama yang hanya diberikan kepada orang beriman adalah yang Ar-Rahim tadi. Jadi Ar-Rahman itu di dunianya, di akhirat nanti. Yang 99%, makanya kan dalam profil videonya supaya Ma'a yang didahulukan Pak Guru Mokhtar itu kan, ayo sabar Jan, lanang wedok, nom tua, gede cilik, ayo sabar nunggu janji Allah yang 99% di akhirat. Jangan tergoda yang 1% ini. Yang 1% ini meskipun kita nikmati seadanya saja, toh ini kita berbagi sama semua orang. Jadi ayo nunggu yang janji 90%. Kalau nunggu yang cuma yang 1% rugi sama nanti teman-teman rugi sampean gitu. Kan gitu. Jadi 99% di akhirat. Itu yang ayo kita tunggu bersama. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallam. Amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimin.
Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Sudah. Iya. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadna hastina min al-jinn wa syaitan wa rabbana atina wa lana sa'bina rabbana wa la taj'alna fi al-zalimin. Rabbana man faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab anta lana fansana min kafirin anta lana fansana anta lana fansana kalam kafirin anta lana Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika Allahumma ta'ala lana abwaaba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qadil amtar wa bi adadil rahmatik Allahumma afrigh lana sabra wa sabbi dimana fansana kalam kafirin Allahumma fatir samawati ani min ghaibi wa syahadati rabbika liman Rahmatu billahi min zudil bala wal badr ki syaqwa sul ghadat wa badil 'abd Allahumma salli ala Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Amin. Rabbana Amin. 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 wa ana rabbil izzati wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an